Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah pencet tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan untuk pencet tombol subscribe. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, rizki yang berkah. Kisah teladan Abu Nawas. Abu Nawas diuji oleh jin. Yuk simak ceritanya. Diceritakan seorang Abu Nawas yang dibekali kecerdasan dan juga kecerdikan. Tak heran jika Abu Nawas adalah sang penolong. Dengan akal pikirannya terhadap siapa saja yang membutuhkannya. Abu Nawas seorang yang baik hati, jujur, berakhlak dan beriman. Dari sifat pribadinya, Abu Nawas sangatlah dicintai dan dikagumi banyak orang. Sesampai sifat dan pribadi Abu Nawas terdengar bagi para makhluk gaib, yaitu jin, yang tidak percaya jika seorang Abu Nawas memiliki sifat kejujuran. Hingga pada suatu hari, ada salah satu jin yang hendak menguji kejujuran yang dimiliki seorang Abu Nawas. Ketika Abu Nawas pergi ke hutan untuk menebang pohon, Abu Nawas berpikir bahwa dengan menebang pohon dan hasil tebangannya itu dapat dijual, akan dapat tambahan kebutuhan keluarganya. Kini Abu Nawas melaksanakan perjalanan yang ditempuh. Abu Nawas pergi ke hutan dengan membawa sebuah kampak tua kesayangannya yang akan digunakan untuk menebang pohon. Namun tiba-tiba kampak kesayangannya tersebut terlepas dari tangannya, lalu terjatuhlah entah di mana hilangnya. Melihat kampak kesayangannya hilang, Abu Nawas pun segera mencarinya. Akan tetapi usaha ia tidak kunjung menemukan di mana jatuhnya kampak tersebut. Abu Nawas lalu duduk sambil merenung dengan perasaan sedih. Sangat disayangkan, sudah dicari-cari, kampak tersebut tetap tidak diketahui olehku. Di manakah kampak itu terjatuh? Abu Nawas sambil merasa kebingungan. Entah dari mana tiba-tiba saja jin datang menemui Abu Nawas. Jin yang menyamar menjadi seorang laki-laki berbaju putih dan menghampiri Abu Nawas tersebut. Jin kemudian menggoda Abu Nawas yang masih berwajah terlihat sangat amat kebingungan. "Wahai Tuan, kenapa engkau terlihat seperti orang kebingungan sekali?" tanya jin. "Iya Tuan, aku kehilangan kampak sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaanku lagi. Padahal itu adalah satu-satunya kampak yang aku miliki," jawab Abu Nawas dengan rasa kecewa. "Bolehkah aku membantu Tuan untuk mencari kampak tersebut?" tanya jin dengan tegas. Disinilah jin akhirnya tiba untuk menguji Abu Nawas. Jin berpikir jika aku akan memberikan kampak lain yang terbuat dari emas, pastilah Abu Nawas langsung tergoda. Dengan ini jin akan tahu apakah kejujuran dan sifat Abu Nawas bisa digoda dengan perhiasan, yaitu emas. "Wahai Tuan, apakah ini kampakmu?" tanya jin sambil menunjukkan sebuah kampak yang bagus terbuat dari emas. "Bukan Tuan, kampak saya tidak sebanding dengan itu, sangat jelek," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, sang jin menguji dengan kampak yang terbuat dari perak. "Apakah
Yang ini kampak tuan, tanya jin kepada Abu Nawas. Bukan juga, kampak saya jelek tuan, balas Abu Nawas. Untuk yang ketiga kalinya, sang jin kembali ingin menguji kejujuran dari Abu Nawas. Wahai tuan, kenapa engkau ini begitu jujur? Padahal kampak itu lebih bagus daripada kampak kesayanganmu, bukan? Tanya jin. Wahai tuan, sesungguhnya aku sangat bersyukur atas apa yang aku miliki. Aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hakku. Bagiku, kampak yang jelek itu adalah milikku. Dengan kampak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual. Jelas Abu Nawas dengan tegas. Sang jin bereaksi dengan rasa terheran-heran terhadap jawaban Abu Nawas. Abu Nawas menegaskan, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan menjadi milikku. Sang jin pun juga menjelaskan, baru saja aku mengujimu, wahai Tuan Abu Nawas. Sesungguhnya kedua kampak emas dan perak ini adalah milikku. Tetapi karena engkau telah menunjukkan kejujuranmu yang besar kepadaku, maka ketiga kampak ini aku berikan kepadamu, kata jin sambil memberikan kedua kampak beserta kampak kesayangan Abu Nawas yang telah hilang tadi. Dan kini Abu Nawas pun merasa senang dan kembali melanjutkan pekerjaannya.